Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video kami, yang mana kami mengangkat topik tentang cyberbullying. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Dita Melani Harahap dengan NIM 422331100. Hai, perkenalkan, namaku Petra Prina Benedikta Sinaga dengan NIM 42233111002. Hai, namaku Hanifah Putri Ramadhani dengan NIM 42233111013. Hai, nama saya Hanifah Soraya dengan NIM 42211111019. Hai, perkenalkan nama saya Yunisya Pujastuti dengan NIM 42233111003. Hai, nama saya Kanaka Abdulsarna Pradityo dengan NIM 422111016. Halo semua, perkenalkan nama saya Fikri Subhan dengan NIM 422311088. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video kami, yang mana kami mengangkat topik tentang cyberbullying. Selamat menyaksikan. Ada virus di sekitar kita. Virus yang sudah terlanjur menyebar di platform sosial media. Sebuah virus yang menyebar dengan cepat di penjuru dunia yang disebut dengan cyberbullying. Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang pesat. Internet, perangkat seluler, dan juga media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan juga berkomunikasi. Teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan dan juga manfaat. Namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan yang serius. Nah, salah satu tantangan utama yang timbul adalah fenomena yang kita kenal sebagai cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, pelecehan, atau ancaman yang terjadi dalam lingkungan online. Cyberbullying bisa terjadi di media sosial, email, atau dalam bentuk pesan teks. Perkembangan teknologi informasi telah memberi pelaku cyberbullying alat baru untuk menyebarkan pesan kejam dan mengejar target mereka di dunia maya. Cyberbullying merujuk pada tindakan-tindakan yang disengaja dan berulang kali dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam rangka melecehkan, menghina, atau mengintimidasi orang lain melalui platform online. Contohnya seperti penyebaran pesan kasar, gambar memalukan, ataupun pengungkapkan informasi pribadi seseorang tanpa izin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram fishbone mengenai cyberbullying. Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan cyberbullying ialah pertama, faktor individu. Nah, pelaku yang cenderung memiliki individu ataupun sikap yang sangat emosional itu memiliki kecenderungan yang negatif dan tidak stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tindakan mereka. Salah satu sikap emosionalnya ialah tidak percaya diri. Perasaan tidak percaya diri atau insecure menjadi penyebab seseorang melakukan cyberbullying. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada dirinya, sehingga dia akan menghina kelebihan ataupun kekurangan orang lain melalui sosial media. Hinaan yang diberikan kepada korban didasari karena pelaku tidak mempunyai kelebihan yang dimiliki sang korban. Kontrol diri yang lemah juga melatar belakangi terjadinya tindakan yang tidak sesuai nilai dan norma tersebut. Individu yang tidak dapat menahan jari jemarinya
dapat menyebabkan adanya cyberbullying. Kedua adalah faktor keluarga. Pada dasarnya keluarga menjadi pendidikan pertama dan yang paling utama. Keluarga yang tidak dapat membentuk perilaku anak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat akan berdampak besar terhadap perilaku anak, terutama pada cyberbullying. Anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarga menjerumus kepada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai yang berlalu hanya demi mencari perhatian semata. Faktor selanjutnya adalah pendidikan. Mungkin kita pernah berpikir apakah mereka tidak memiliki empati terhadap korban, apakah mereka tidak paham terhadap interaksi digital yang baik. Semua jawaban tersebut muncul karena satu hal, yaitu pendidikan. Minimnya pembelajaran etika berkomunikasi di sekolah dan pembelajaran mengenai cyberbullying menjadi penyebabnya. Di era digital seperti sekarang, sudah sepatutnya pembelajaran mengenai dunia digital dipelajari siswa. Karena dunia digital sudah seperti taman bermain bagi siswa, sehingga perlu adanya pemahaman bagaimana cara berinteraksi dan beretika di taman bermain tersebut. Yang terakhir adalah sosial media. Faktor terakhir penyebab cyberbullying ialah sosial media. Kurangnya kebijakan dan fasilitas untuk mengatasi cyberbullying oleh sosial media itu berdampak besar kepada angka korban cyberbullying. Fitur lapor pada kolom komentar yang berbau bullying dinilai kurang efektif karena memerlukan proses yang cukup lama. Selain itu, adanya anonimitas juga menyebabkan cyberbullying. Sosial media memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan anonim atau menggunakan identitas palsu. Hal ini dapat membuat pelaku cyberbullying merasa aman untuk melakukan tindakan merugikan tanpa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Anonimitas ini dapat memungkinkan mereka untuk mengucapkan hal-hal yang tidak mungkin diucapkan kepada si korban dalam situasi tatap muka. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan teknologi digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Cyberbullying ini juga merupakan perilaku yang dapat dilakukan secara berulang-ulang karena pelaku dapat dengan mudah mengakses media sosial mereka dan melakukan cyberbullying tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengancam, menakuti, dan mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Brisia Jody mendapat hujatan dari netizen pasca mengunggah foto selfie di story Instagramnya tempo hari, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Pasalnya pelantun, ternyata hanya kamu ini dibully karena memiliki ton wajah yang gelap ketika tidak memakai make up. Latu Konsina ternyata diam-diam punya luka batin yang amat dalam di masa lalu. Ya, di awal popularitasnya sebagai artis, Prilly mengaku sering dihujat dan dibully abis-abisan sama netizen. Pokoknya apapun yang dilakukan perempuan berusia 26 tahun itu pasti selalu salah di mata netizen. Alhasil Prilly pun depresi hingga sempat ingin mengakhiri hidupnya. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia yang mengandung 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berikut adalah beberapa peran nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Nilai yang pertama yaitu keselarasan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menempatkan nilai-nilai spiritualitas. Dalam pengembangan IPTEK, nilai ini mempengaruhi pendekatan yang berlandaskan etika dan moralitas dalam penelitian dan pengembangan IPTEK. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menekankan perlunya menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dalam pengembangan IPTEK, nilai ini mendorong adanya pendekatan yang inklusif,
memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Iptek diarahkan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, nilai yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pancasila meyakini pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengembangan Iptek, nilai ini mendorong kolaborasi dan kerjasama antar ilmuwan, peneliti, dan institusi di Indonesia. Kolaborasi tersebut melintasi batas-batas disiplin ilmu dan wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan Iptek. Nah, nilai yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila memberikan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Dalam pengembangan Iptek, nilai ini mendorong partisipasi publik dalam proses penelitian dan pengembangan. Iptek diarahkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan memperhatikan perspektif dan kebutuhan mereka. Yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengembangan Iptek, nilai ini mendorong adanya distribusi yang adil dalam akses dan manfaat dari hasil penelitian dan teknologi. Iptek diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan Iptek, diharapkan Iptek dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan berkelanjutan, kemajuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dari video, kita dapat melihat berbagai hujatan dan hinaan tanpa dasar yang ditujukan kepada korban. Tindakan ini merusak martabat individu, menciptakan lingkungan yang tidak aman, dan melanggar hukum. Cyberbullying dapat dikatakan berbahaya. Hal tersebut karena cyberbullying berdampak pada psikologi dari korban. Dan mirisnya, berdasarkan data, banyak anak-anak yang pernah menjadi korban cyberbullying. Melihat dampak cyberbullying, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penting untuk memahami bahwa hukum cyberbullying ada untuk melindungi kita semua dari tindakan kejam semacam itu. Terlebih lagi, hukum cyberbullying tidak hanya menjaga kita dari dampak negatif tindakan kejam tersebut, tetapi juga memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Hukum cyberbullying di Indonesia didasarkan pada beberapa undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, hukum cyberbullying juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE merupakan dasar hukum utama yang perlu kita ketahui. Pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dihukum penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, pelanggaran cyberbullying diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 75 juta rupiah. Ini adalah upaya konkret untuk menghentikan tindakan merugikan di dunia maya. Jika kasus perundungan siber terjadi pada anak-anak, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pasal 80. Ancaman hukuman mencapai 3 tahun, 6 bulan penjara,
dan denda maksimal Rp72 juta. Terakhir, kita memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur hukuman siberbullying. Pelaku dapat dipidana dengan penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp750 juta. Ini juga termasuk dalam delik aduan yang memberikan korban hak untuk melaporkan. Selain hukuman penjara yang lebih panjang hingga 1 tahun, pelaku siberbullying juga bisa dikenakan denda hingga Rp33 juta. Penting untuk diingat bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban siberbullying. Perlindungan hukum yang kuat akan membantu korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Selain hukum, kita juga harus meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai siberbullying di masyarakat. Pemahaman dan dampak buruknya bisa mencegah tindakan tersebut. Oke, baiklah. Ada 7 tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah bully ataupun cyberbullying. Yang pertama itu adalah tunjukkan prestasi. Tak jarang kita lihat, biasanya orang yang melakukan bullying itu umumnya merasa iri dan dengki terhadap korban yang dibulinya. Sebagian besar korban bully pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bully adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah, di lingkungan sekitar tempat tinggal, ataupun di lingkungan kerja. Lama-kelamaan, si pembuli ini akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Yang kedua yang dapat kita lakukan itu adalah jalin pertemanan dengan banyak orang. Biasanya kita melihat korban pembulian itu pasti suka menyendiri ataupun tidak memiliki teman. Nah, cara mencegah bully adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Tetapi kita pastikan bahwa circle pertemanan ini sehat dan tidak suka melakukan bully. Itulah yang dapat kamu ikuti untuk mencegah bully itu. Ketika korban bully memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui korban yang dibulinya semakin merasa minder dan semakin merasa terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri setinggi mungkin agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Yang keempat yang dapat kita lakukan adalah tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya, banyak korban bully yang melakukan perlawanan. Perlawanan ini bisa dilakukan, tetapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Cara mencegah bully bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Yang keenam adalah jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bully yang paling efektif adalah tidak menunjukkan rasa takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena
melaporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu tahu orang-orang di sekitarmu sedang mengalami perundungan, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindakan perundungan ini ke pihak berwajib atau berwenang. Biarkan masalah ini diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan pembulian. Itu 7 tindakan yang dapat dilakukan. Ada beberapa peran sekolah untuk mencegah pembulian. Yang pertama, menanggapi masalah dengan serius. Seringkali sebagai guru, ketika terjadi masalah antara anak muridnya, guru cenderung menanggapinya dengan biasa saja. Padahal, hal tersebut bisa saja menjadi salah satu bentuk bully. Apabila terus dibiarkan, maka akan membuat korban merasa semakin tersudut dan tidak ada yang membantu. Itulah kenapa seorang guru harus peka dengan muridnya. Jangan langsung menyalahkan tanpa mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Jika masalah yang terjadi ditangani dengan serius, tentunya anak yang menjadi korban akan merasa sedikit aman. Yang kedua adalah memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Peran sekolah dalam mencegah bully bisa dilakukan dengan membentuk karakter anak. Caranya dengan memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak cenderung tanpa sadar melakukan bully karena didikan orang tua ataupun karena lingkungannya. Selanjutnya, ketiga adalah membantu anak untuk menunjukkan prestasinya. Sekolah adalah tempat anak untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan bakat mereka. Untuk mencegah pembulian di lingkungan keluarga, ada beberapa pola asuh yang baik yang dapat diterapkan. Yang pertama, komunikasi terbuka. Dorongan komunikasi yang terbuka akan dan jujur antara anggota keluarga. Anak-anak harus merasa nyaman berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka. Yang kedua, contoh perilaku positif. Orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan interaksi. Perilaku yang hormat dan empati akan memberikan contoh positif kepada anak-anak. Yang keempat, diskusi tentang empati. Ajarkan anak-anak tentang empati dan menghormati perasaan orang lain. Membantu mereka memahami bahwa menyakiti perasaan orang lain adalah tidak baik. Yang ketiga adalah resolusi konflik yang sehat. Ajarkan anak-anak keterampilan penyelesaian konflik yang sehat, sehingga mereka dapat mengatasi masalah tanpa perlu menggunakan kekerasan. Selanjutnya adalah pantau aktivitas online. Pantau aktivitas online anak-anak dan ajarkan mereka tentang penggunaan internet yang aman dan bijak. Yang terakhir yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah berbicara tentang bully. Edukasi anak-anak tentang apa itu bully, dampaknya, dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri serta orang lain dari bully. Tindakan cyberbullying memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap seseorang yang mengalaminya. Ada beberapa dampak negatif yang akan dialami oleh korban. Yang pertama yaitu gangguan emosional dan juga psikologis. Para korban cyberbullying biasanya sering mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan rendahnya harga diri. Yang kedua, gangguan kesehatan mental.
Tindakan cyberbullying dapat mengakibatkan hilangnya selera makan, gangguan tidur, bahkan pemikiran atau percobaan bunuh diri. Yang ketiga, gangguan akademik. Para korban cyberbullying biasanya seringkali mengalami kesulitan dalam konsentrasi belajar, bahkan keputusan tidak masuk sekolah atau putus sekolah. Yang keempat, gangguan hubungan sosial. Tindakan cyberbullying dapat mengakibatkan rusaknya hubungan sosial korban dengan teman-temannya, keluarganya, dan orang lain di sekitarnya. Para korban mungkin merasa tidak aman atau terisolasi dan sulit mengembangkan hubungan yang sehat. Yang kelima, dampak jangka panjang. Dalam beberapa kasus, dampak negatif cyberbullying bisa berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi kehidupan korban di masa depan. Para korban mungkin akan merasa kesulitan dalam mempercayai orang lain dan sulit mengembangkan hubungan yang sehat karena trauma yang dialaminya. Nah, teman-teman, tindakan cyberbullying haruslah kita hilangkan dari negeri kita ini. Kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan di negara ini haruslah kita junjung dengan menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Mengatasi tindakan cyberbullying adalah tanggung jawab kita semua. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk korban, pemerintah, orang tua, dan masyarakat secara luas. Untuk itu, di sini saya akan memaparkan beberapa solusi dalam mengatasi tindakan cyberbullying ini, baik sebelum ataupun sesudah tindakan itu terjadi. Sebelum tindakan itu terjadi, maka solusi yang dapat kita terapkan yang pertama, meningkatkan kesadaran kita tentang apa sih itu cyberbullying dan dampak negatifnya terhadap korban. Yang kedua, sekolah, orang tua, dan juga masyarakat harus dapat memberikan pendidikan yang komprehensif kepada anak-anak tentang etika berinternet dan bagaimana menghormati dan juga mendukung orang lain secara online. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak-anak dan juga para remaja tentang keterampilan sosial seperti berempati, komunikasi yang efektif, dan juga penyelesaian konflik. Yang keempat, pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak-anak. Dan yang kelima, menggunakan filterisasi yang tepat pada media sosial seperti menggunakan pengaturan privasi atau memblokir kontak-kontak yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana apabila tindakan cyberbullying itu sudah terjadi? Maka solusi yang dapat kita lakukan yang pertama, menyimpan bukti dari tindakan tersebut, seperti tangkap screenshot percakapan, foto, ataupun pesan yang digunakan. Yang kedua, kita dapat melaporkan kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau badan penegak hukum setempat. Apalagi tindakan cyberbullying itu sudah melibatkan ancaman fisik, pelecehan serius, dan pelanggaran hukum. Yang ketiga, kita dapat melaporkan tindakan tersebut kepada administrasi platform di media sosial tersebut. Dan yang keempat, bagi masyarakat dan orang terdekat, kita dapat memberikan dukungan secara emosional kepada para korban untuk membantu korban mengatasi tindakan tersebut. Dalam konteks kasus cyberbullying, sila Pancasila memiliki relevansi yang dapat membantu kita mengatasi masalah ini. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita untuk dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, kita diajarkan untuk dapat menghormati dan mendukung orang lain secara online tanpa melibatkan kekerasan, pelecehan, dan penghinaan secara online. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk dapat mendukung dan bekerja sama dalam membantu menciptakan lingkungan online yang aman dan positif. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk dapat menggunakan kebijaksanaan dan juga musyawarah dalam pengidentifikasian, pencegahan, dan penanganan kasus cyberbullying. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk korban, pemerintah, orang tua, dan masyarakat secara luas. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk berlaku adil kepada setiap orang,
karena setiap orang memiliki hak untuk hidup dan berinteraksi di dunia maya. Nah, teman-teman, dari pemaparan tadi kita dapat mengetahui bahwa sila Pancasila dapat mendorong kita untuk bersikap saling menghormati, berlaku adil, dan bersatu untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mengatasi masalah cyberbullying ini. Cyberbullying sangat berbahaya bagi diri kita dan juga bagi pengguna internet lainnya. Sehingga di perkembangan dunia digital seperti sekarang, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melindungi sesama antar kita di dunia digital agar meminimalisir kasus cyberbullying. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengakhiri cyberbullying. Sebuah kata yang tulus, tindakan yang kecil, dan dukungan yang besar bagi orang yang membutuhkan membuat suatu perubahan besar. Nah, saat kita bersatu menjadi satu komitmen yang peduli akan cyberbullying, kita akan mempunyai kekuatan untuk mengubah perjalanan online menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih peduli. Mari kita jadikan internet sebagai tempat yang mendukung, menginspirasi, dan menciptakan perdamaian, bukan sebagai tempat yang merusak. Bersama kita bisa melawan cyberbullying dan kita ciptakan dunia daring yang baik untuk kita semua.